VMAX 8 SE 2020 merupakan drone versi terbaru yang mengalami beberapa upgrade. Drone ini memberi impresi pertama yang luar biasa di maiden flight, terbang di atas waduk yang anginnya kencang, super stabil dan juga kuat. Pertanyaannya, upgrade-nya apa aja sih dan apakah drone ini sesuai untuk kebutuhan Agan? Tonton sampai selesai karena ada contoh video yang saya ambil menggunakan drone ini. Mari kita mulai. VMAX 8 SE 2020 ini saya dapat dari Hugo Store yang merupakan distributor resmi Vimy Indonesia. Semua produk Vimy bergaransi selama 1 tahun dan sekarang udah resmi bersertifikat Postel Indonesia, jadi udah legal. Link pembeliannya ada di deskripsi video. Oke, kalau dari desain drone dan remote control saya nggak bakal bicara banyak ya. Keduanya masih sama seperti versi 2019 yang dulu pernah saya review juga. Hanya beda bobot 25 gram aja yang sekarang lebih ringan gitu. Drone lipat ini punya desain yang ergonomis, build-nya solid banget, dan sebagai tambahan nih, selain desain drone ini compact, ia juga diciptakan agar tahan hujan atau rainproof, tapi hujan rintik-rintik aja gitu. Kalau udah mau besar ya segera landing. Di aplikasi Vimy Navi 2020 ini, UI dari aplikasinya ini terasa intuitif dan pastinya user friendly juga. Semua parameter dan status tampil komplit di OSD. Mulai dari ketinggian, kemudian jangkauan, kecepatan horizontal, kecepatan vertikal, kekuatan sinyal GPS, sinyal FPV dan lain-lain komplit banget. Dan yang pasti lagi, tampilan FPV-nya juga sudah Full HD, jadi memungkinkan pilot mendapatkan gambar yang bersih tanpa nge-lag atau patah-patah secara live gitu. Oke, salah satu upgrade yang ada di drone ini adalah kamera 4K yang sekarang sudah bisa mengambil foto dan video HDR. Nah, drone ini punya kamera 12 megapiksel yang bisa menyimpan foto dengan format JPEG dan file RAW DNG gitu. Artinya, jika Agan lagi belajar aerial fotografi, kamera drone ini sudah siap banget. Ini dia contohnya, Gan. Drone ini bisa merekam video 4K hingga 30 fps, kamera distabilkan oleh gimbal 3-axis yang bisa tilting hingga 90 derajat, yang menghasilkan video super lembut meski di cuaca berangin sekalipun. Nah, pastikan memory card Agan juga mendukung format video 4K ya. Kemudian review saya dari hasil kamera rekamannya ini punya image processing bagi saya ini. Image processingnya ini lebih baik ya dibanding versi 2019. Kemudian kalau masalah mode rekam ya, tergantung kebutuhan masing-masing. Agan bisa pilih ada mode kamera normal gitu untuk mode rekamnya, kemudian mode kamera lapse atau mode kamera HDR. Yang pasti bagi saya mode F-Log-nya ini lebih bisa mempertahankan warna ketika di atas gitu ya, jika berada di mode kamera normal. Artinya sudah baik untuk bisa diedit di post production, itu bagi saya. FOV-nya juga sekarang lebih wide jadi 80 derajat dan aperture f2.0 jadi lebih besar juga. Ini dia hasilnya, Gan. VMAX 8 SE 2020 punya GPS yang sangat presisi, bisa hovering sangat baik di ketinggian berapapun meskipun angin kencang gitu kan, tanpa ada efek toilet bolt. Ya, bukan hanya berkat GPS tapi juga karena ada 2 sensor di bagian perutnya ini. Sensor ini bakal ngebuat drone ngehindar kalau saat terbang ada gangguan di bawahnya, termasuk saat diaktifin fitur return to home. Tingkat error presisinya ini lebih kecil, kalau bagi saya sih di bawah 2 meter aja dari home point gitu. Nah, fitur berguna lain yang dimiliki drone ini, dia juga punya precision landing yang bisa diaktifin dari pengaturan ya. Tujuannya agar kamera drone ini bisa melihat launchpad dan landing dengan lebih presisi lagi atau lebih tepat lagi gitu. Drone ini punya banyak mode intelligent flight yang bakal ngebantu untuk kebutuhan Agan, entah saat dipakai traveling atau nge-vlog, kebutuhan merekam video acara serius gitu, maupun bagi yang hobi sekalipun. Di antaranya ada waypoint, smart track, orbit, kemudian tap to fly, lalu ada drone, spiral, mode sinematik, tripod, fixed wing, dan juga mode SAR. Tapi tentu saja saya nggak bakal ngebahas satu-satu karena pasti durasinya mesti lama banget. Nah, yang pasti bagi saya yang bakal berguna pertama adalah ada smart track yang terdiri dari 3 submenu atau 2 submenu terbang tambahan. Agan bisa mengaktifkannya agar drone bisa mengikuti objek kemanapun bergerak, atau di drone lain biasa disebut dengan follow me ya, istilahnya ini lebih umum.
dengan cara membuat kotak lalu mengunci objek gitu ya. Mesti ada keterangan Bita nih di sini. Fitur ini bekerja dengan sangat baik, hasil rekaman lembut dan juga tepat gitu. Nggak cuma bisa follow maju dan dari samping aja, kita juga bisa aktifin fly backward nih, agar drone tetap mengikuti sambil terbang mundur seperti ini sekalipun. Hasilnya gini kan, keren banget. Next, ada mode orbit di mana Agan bisa mengintari objek atau spot tertentu. Cuman caranya agak berbeda dari merek sebelah gitu ya. Kita mesti terbang dulu ke objek untuk mengatur center point, kemudian mengatur radius. Hasilnya keren seperti ini kan. Tak kalah menariknya lagi, ada mode drone atau mode selfie yang berguna saat Agan pengen merekam video rame-rame di spot bagus gitu ya. Lalu drone akan otomatis terbang menjauh sesuai radius dan kecepatan yang diinginkan. Kita juga bisa mengaktifkan agar dia balik otomatis dengan kecepatan dan angle kamera yang sama. Keren banget nih kan hasilnya seperti ini. Tak kalah menarik dan berguna lagi, drone ini juga punya mode terbang Search and Rescue yang mana tujuannya untuk melakukan pencarian dan penyelamatan ketika dibutuhkan dalam situasi darurat gitu. Nah, misalnya terjadi longsor nih, terutama di daerah pegunungan seperti saya ya, maka gunakan saja mode ini agar kamera bisa di zoom in dan zoom out untuk mencari korban atau melihat situasi lokasi longsor. Nah, kebetulan di sini ada spot kecil banget yang ada sedikit longsor kecil juga. Batunya bisa terlihat dengan jelas. Ini drone tinggi banget sebenarnya, tapi untuk gambar atau hasil zoom in dan zoom outnya juga keren banget nih kan. Agan gak usah khawatir misal kehilangan sinyal wifi atau drone disconnect dari remote ya, karena dia sudah punya fitur failsafe, artinya drone akan kembali ke home point secara otomatis. Fitur ini selalu diaktifkan dan mesti selalu diaktifkan, begitupun ketika saya tes jarak jauh ya, yang dimana Vimy sendiri mengklaim bisa sampai 8 km. Saya tidak menggunakan perangkat range booster tambahan gitu, hanya menggunakan stok antena saja dan ternyata luar biasa. Drone ini bisa terbang hingga jauh banget ya, hanya dengan menggunakan antena bawaan tanpa tambahan booster. Ini dia hasilnya kan. Terakhir yang ingin saya bahas adalah baterai. Vimy X8 SE 2020 ini mengalami penambahan durasi terbang sampai 35 menit ya. Pengalaman saya selama terbang hasilnya luar biasa, sama seperti di versi sebelumnya sebenarnya. Udah puas pakai satu baterai juga ya. Saya biasanya dapat durasi 25 menit sampai baterai berada di angka 30%. Sebenarnya 30% ini masih banyak banget. Dan bagi saya daya baterainya ini udah sangat bagus. Sekali lagi bakal bikin Agan puas meskipun hanya dengan satu baterai. Keren banget nih. Oke, jadi apa pengalaman saya setelah menggunakan Vimy X8 SE 2020 ini? Yang pertama, drone ini bisa ngehandle angin yang kencang, hovering stabil, dan respon FPV-nya juga responsif. Yang kedua, kamera dan gimbal yang saya rasakan semakin lebih ditingkatkan, apalagi kalau kameranya ditambah ND filter nih. Jadi Agan mesti beli aksesoris tambahan ya. Terlebih ada banyak pilihan mode intelligent flight yang memang mesti dimiliki drone kekinian gitu. Nah, kalau bicara desain, bagi saya ini udah compact, gampang buat terbang di tempat sempit, terbang saat dibawa traveling juga mudah dibawa gitu. Dan yang pasti daya baterainya awet, bikin puas untuk ngambil gambar dan video dari mana-mana. Hanya kekurangan kecil bagi saya nih, kenapa di versi 2020 ini Vimy tetap belum pakai gimbal protection gitu. Artinya Agan mesti beli aksesoris tambahan. Link pembelian official Vimy Indonesia ada
ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan ini adalah contoh video yang saya ambil dari drone ini. Dadah Mamang.